Setiawanti dengan NIM 2892150207 dari program studi manajemen. Saya akan membahas tentang pola organisasi dan kepemimpinan toko buku Gramedia cabang Cinere Depok dari mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi SEMM. Pengertian kepemimpinan. Menurut Kazmir, kepemimpinan merupakan perilaku seseorang pemimpin dalam mengatur, mengelola, dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan sesuatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya. Menurut Fahmi, kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat kepemimpinan yang baik, yaitu pendidikan umum yang luas, bersifat generalis, kemampuan berkembang secara mental, keingintahuan yang besar, kemampuan analitis, daya ingat yang kuat, kapasitas integrasif, keterampilan berkomunikasi, keterampilan mendidik, personalitas dan objektivitas, pragmatisme, naluri untuk menentukan prioritas, sederhana, berani, dan tegas. Ada beberapa ciri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Artinya, kompetensi yang dimilikinya sangat berguna untuk diterapkan pada saat itu, dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak serta pakar khususnya. Yang kedua, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan kepuasan terhadap permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, mampu menerapkan konsep the right man and the right place secara tepat dan baik. Artinya, pemimpin adalah yang bisa melihat setiap potensi yang dimiliki oleh seseorang dan menempatkan posisi tersebut sesuai pada tempatnya. Pengertian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan bentuk nyata dari seorang pemimpin dalam bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam memengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa, ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Gaya kepemimpinan memiliki 3 pola dasar, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerjasama. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai. Berdasarkan 3 pola dasar tersebut, terbentuk perilaku kepemimpinan yang berwujud pada kategori kepemimpinan yang terdiri dari 3 tipe pokok kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan ini merupakan kekuasaan di tangan satu orang, pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Yang kedua, tipe kepemimpinan kendali bebas. Tipe kepemimpinan ini memberi kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing. Yang ketiga, tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini merupakan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Pengertian kinerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Rifai dan Basri dalam Zainal Basri Gunawan dan Mardiwasito, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Kazmir, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rancangan kerja, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen, dan juga disiplin kerja. Sejarah perusahaan.
Pada tanggal 28 Oktober 1993, toko buku Gramedia Cinere resmi dibuka untuk umum yang berlokasi di Mall Cinere lantai 2, Jalan Raya Cinere, Depok. Gramedia Cinere masuk dalam urutan ke-22 pembukaan cabang baru untuk outlet-outlet Gramedia yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga hadirnya Gramedia di daerah Cinere disambut baik oleh warga masyarakat perumahan sekitar Mall Cinere. Gramedia Cinere sudah berdiri 25 tahun, dan itu bukan waktu yang sebentar dalam mempertahankan Gramedia Cinere hingga saat ini. Secara organisasi, pengambilan keputusan utama adalah wewenang dari store manager, dibantu oleh superintendent atau supervisor yang bertanggung jawab atas bidang tugasnya masing-masing. Struktur organisasi ini ditentukan berdasarkan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing bidang. Berikut ini garis besar struktur organisasi PT Gramedia Asri Media Cabang Cinere, Depok. Semua karyawan pada toko buku Gramedia Cabang Cinere, Depok melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan. Pada umumnya, karyawan memiliki tanggung jawab untuk memasarkan atau mempromosikan secara detail produk yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, kegiatan rutin yang dilakukan oleh karyawan toko buku Gramedia Cabang Cinere, Depok adalah melakukan briefing mingguan, di mana briefing ini dilakukan guna meninjau dan memaparkan setiap 1 minggu penghasilan atau pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing counter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Pada populasi karyawan toko buku Gramedia Cabang Cinere, Depok, ada sebanyak 30 responden dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 30, menggunakan metode sampel jenuh. Pada penelitian kali ini, menyebarkan kuesioner kepada bagian RE atau Retail Associate toko buku Gramedia Cabang Cinere, Depok. Dan hasil dari penelitian ini adalah populasi karyawan toko buku Gramedia Cabang Cinere, Depok yang berjumlah 30 orang. Peneliti mengelompokkan pada tanggapan responden berdasarkan karakteristik, yakni berdasarkan usia responden, kelompok usia 20-25 tahun memiliki jumlah 22 dan persentase sebanyak 73%. Kelompok usia 26 sampai dengan 30 tahun berjumlah 22 dan memiliki persentase sebanyak 17%. Dan usia 30 sampai dengan 40 tahun berjumlah 3 dan memiliki persentase sebanyak 10%. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa karyawan toko buku Gramedia Cabang Cinere, Depok memiliki mayoritas karyawan yang berusia di antara 20 sampai dengan 25 tahun, yaitu sebesar 73%. Berdasarkan jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa sebanyak 57% responden berjenis kelamin laki-laki dan 43% responden berjenis kelamin perempuan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa karyawan toko buku Gramedia Cabang Cinere, Depok mayoritas laki-laki, yaitu sebesar 57%. Berdasarkan latar belakang pendidikan responden, dapat diketahui bahwa ada sebanyak 83% karyawan yang berlatar belakang pendidikan SMA atau SMK. Ada sebanyak 10% karyawan yang berlatar belakang pendidikan D3. Ada sebanyak 7% karyawan yang berlatar belakang pendidikan S1. Maka dapat disimpulkan bahwa karyawan toko buku Gramedia Cabang Cinere, Depok mayoritas berlatar belakang pendidikan SMA atau SMK dengan nilai presentase sebanyak 83%. Berdasarkan status jabatan responden, dapat diketahui bahwa ada sebanyak 100% responden berdivisi Retail Associate. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa karyawan toko buku Gramedia Cabang Cinere, Depok mayoritas
mayoritas berdivisi retail associate. Berdasarkan masa kerja responden, masa kerja 1 tahun memiliki presentase sebanyak 13%, masa kerja 2 tahun memiliki presentase sebanyak 17%, masa kerja 3 tahun memiliki presentase sebanyak 43%, dan masa kerja 4 tahun memiliki presentase 27%, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karyawan toko buku Gramedia cabang Cinere Depok memiliki mayoritas karyawan yang masa kerja 3 tahun yaitu sebesar 43%. Uji instrumen penelitian. Kuesioner yang telah disebarkan dilanjutkan dengan melakukan uji kuesioner atau item pertanyaan. Uji kuesioner secara kuantitatif dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah pernyataan yang telah dipaparkan oleh penulis sudah relevan. Berikut validitas dan reliabilitas pernyataan variabel gaya kepemimpinan dan variabel kinerja karyawan. Yang pertama, variabel gaya kepemimpinan. A. Uji validitas. Berdasarkan hasil olah data SPSS versi 21, untuk validitas instrumen gaya kepemimpinan, peneliti mendapatkan hasil valid di setiap pernyataan yang peneliti ajukan kepada responden. Dalam penulisan ini, peneliti memiliki sampel sebanyak 30 responden, sehingga berdasarkan distribusi R tabel dengan df sama dengan N kurang 2, maka df sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28, dan taraf kesalahannya 5%. Maka penentuan batas minimal validitas pertanyaan sebesar 0,374. B. Uji reliabilitas. Berdasarkan hasil olah data SPSS versi 21 menunjukkan angka Cronbach alpha sebesar 0,605, yang berarti instrumen penelitian untuk variabel gaya kepemimpinan adalah kuat. Yang kedua, variabel kinerja karyawan. A. Uji validitas. Berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS versi 21 untuk validitas instrumen kinerja karyawan, peneliti mendapatkan hasil valid dalam tiap pernyataan yang peneliti ajukan kepada responden yang berjumlah 30 responden. Berdasarkan distribusi R tabel dengan df sama dengan N-2, maka df sama dengan 30-2 sama dengan 28, dan taraf kesalahan 5%. Maka penentuan batas minimal validitas pertanyaannya sebesar 0,374. B. Uji reliabilitas. Berdasarkan hasil olah data SPSS versi 21 menunjukkan angka Cronbach alpha sebesar 0,658, yang berarti instrumen penelitian untuk variabel kinerja karyawan adalah kuat. Analisis variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang pertama, uji koefisien korelasi. Berdasarkan hasil output SPSS versi 21, didapat nilai atau koefisien korelasi sebesar 0,230. Nilai tersebut menunjukkan bahwa derajat kekuatan hubungan antara variabel independen terhadap dependen berada pada hubungan yang lemah dan positif. Besarnya korelasi atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 0,230, termasuk pada kategori rendah dan positif. Yang kedua, koefisien determinasi atau koefisien penentu. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Rumusnya adalah KD sama dengan R pangkat 2 dikali 100%, yang dimana KD merupakan koefisien determinasi, R merupakan koefisien korelasi. Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data diperoleh nilai
KD sama dengan R pangkat 2 kali 100% sama dengan 0,230. Akar 2 kali 100% sama dengan 0,053 kali 100% yang mendapatkan hasil 5,3%. Artinya, presentasi sumbangan variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan sebesar 5,3%, sedangkan sisanya 94,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Yang ketiga, analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil uji output SPSS versi 21 menunjukkan nilai konstanta untuk kolom unstandardized coefficients B adalah sebesar 36,457 dan gaya kepemimpinan 0,200. Berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan data variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada toko buku Gramedia cabang Cinere Depok, sehingga dapat diketahui persamaan regresinya adalah Y sama dengan 36,457 plus 0,200x. Y sama dengan 36,457 plus 0,200x. Yang artinya A sama dengan 36,457, nilai konstanta 36,457 menunjukkan bahwa jika tidak ada aktivitas atau gaya kepemimpinan, maka nilai Y atau kinerja karyawan adalah 36,457. B sama dengan 0,200 apabila aktivitas X naik 1 unit, maka nilai Y juga akan naik sebesar 0,200. Nilai koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan bernilai positif, yaitu 0,200. Dapat diartikan bahwa setiap pemberian satu satuan gaya kepemimpinan kepada karyawan, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,200. Hal ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja karyawan toko buku Gramedia cabang Cinere Depok. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.